Halo guys, kembali lagi dengan aku di video YouTube channel ini. Dan di video kali ini aku akan memberikan kalian penjelasan mengenai perjuangan aku mendapat pekerjaan di Australia. Sekedar peringatan aja di awal bahwa pengalaman aku mencari kerja itu tidak akan sama dengan pengalaman orang-orang lain yang datang di Australia. Jadi aku akan ceritain deh sama kalian susahnya cari kerja di sini, gimana realitanya untuk berjuang di sini itu seperti apa. Apakah bisa dapat kerja di Australia dengan waktu yang sangat cepat? Itu tentunya tergantung ya dari pengalaman setiap orang. Di pengalaman aku butuh waktu 1,5 bulan untuk mendapat pekerjaan di Australia, guys. Jadi aku datang di Australia menggunakan visa WHV atau yang kalian biasa dengar dengan istilah bekerja dan berlibur, visa 462 bekerja dan berlibur. Jadi aku ada kesempatan tinggal dan bekerja di Australia selama 1 tahun dan aku di sini udah hampir setahun, guys. Jadi dikit lagi aku bakal pulang ke Indonesia. Mungkin ada juga yang pada bingung, kan kamu bisa perpanjang visa kamu ke tahun kedua dan tahun ketiga. Tujuan utama aku datang di Australia, guys, adalah untuk mencari pengalaman selama setahun gitu. Karena dari dulu aku hanya pengen ngerasain gimana tinggal di Australia gitu. Jadi kalau aku udah rasa cukup pengalaman aku di Australia, ya sudah aku pulang gitu. Sempat sih pengen tinggal lebih lama di sini, tapi kalau memang nggak ada jalan, aku nggak mau. Dan aku juga nggak terlalu suka dengan mencari pekerjaan di regional karena guys, kalau kalian datang di Australia menggunakan visa WHV, terus kalian ingin memperpanjang visa kalian untuk tahun kedua dan tahun ketiga, kalian harus bekerja di daerah regional. Dan itu pun harus di industri tertentu, nggak bisa sembarang daerah. Karena hal itu yang ribet, aku memutuskan untuk ya sudahlah, aku di sini 1 tahun cari pengalaman. Dan kalau memang Tuhan berkehendak aku bisa lama di Australia dengan cara yang lain, ya aku terbuka gitu. Tapi kalau enggak, ya ikuti aja jalurnya gitu. Aku datang di Australia setahun yang lalu pada bulan November, akhir bulan November, dan setibanya aku di sini, aku mencari pekerjaan. Dan dari pengalaman aku cari kerja di sini, aku bisa katakan guys, cari kerja di sini susah banget. Kenapa? Karena ada banyak faktor ya. Pertama, karena di sini banyak sekali imigran. Kalau kalian mikirnya Australia itu akan penuh dengan orang-orang yang kulit putih, kalian salah besar. Karena di sini udah bercampur guys, ada orang kulit putih, kulit hitam, kulit coklat, kulit merah. Pokoknya orang dari segala macam ras udah ada di sini, dan kita di sini sangat beraneka ragam. Apalagi di tempat aku sekarang berada di kota Melbourne, itu banyak sekali penduduk asing gitu yang sudah tinggal di sini. Ada orang dari Filipina, pokoknya dari Asia Tenggara, Asia Timur, Timur Tengah, orang Eropa, orang dari Inggris, itu udah pada banyak di sini guys. Dan karena jumlah imigran yang banyak dan letak geografis Australia yang layak dihuni itu hanya di pinggiran benua. Kalian kalau lihat benua Australia itu kan gede banget guys, tapi sayangnya tidak keseluruhan benua itu layak ditinggal. Hanya yang di pinggiran-pinggiran benua aja yang bisa ditinggal gitu. Dengan banyaknya jumlah imigran dan kondisi geografis Australia yang begitu, itu makin mempersulit orang untuk tinggal dan cari kerja di sini. Karena benar-benar kompetitif guys, benar-benar kayak harus bersaing gitu loh. Apalagi aku itu pemegang visa temporer, visa sementara. Visa WHV itu kan visa sementara guys. Jadi susah banget cari kerja waktu itu. Aku ingat banget aku nyebar CV, karena di sini aku harus cetak dulu CV di perpustakaan. Terus aku sebarin, udah cetak sampai puluhan dan ratusan. Udah sebar di toko-toko besar, toko-toko kecil, pusat perbelanjaan, pusat informasi, dengan harapan bakal dapat telepon besok harinya. Ternyata enggak. Gak dapat kerja guys. Dan yang aku lakukan adalah aku nekat, karena nggak berhasil dengan cara itu guys. Jadi aku buka Google Maps, terus
aku cari perusahaan apa aja yang keluar di pikiran atau di benak aku, itu aku langsung cari aja. Dan waktu itu aku kepikiran aged care, karena kayak panti jompo di sini. Tapi panti jompo di sini bukan kayak panti jompo asal-asalan loh, guys. Karena panti jompo di sini benar-benar difasilitasi oleh pemerintah gitu. Jadi itu kayak perusahaan gede. Dan puji Tuhan, aku nelpon satu-satu perusahaan ini, dan adalah satu perusahaan namanya Calvary Kingston Gardens. Dan perusahaan panti jompo ini atau perusahaan aged care ini menghubungi aku untuk wawancara, dan aku dapat pekerjaan pertama aku sebagai pekerjaan kasual. Setahu aku guys, kalau kalian kerja di Australia itu ada 3 jenis. Kalian bisa kerja sebagai casual, kerja kasual. Kalian bisa kerja sebagai full time atau penuh waktu, atau kalian bisa kerja sebagai part time, sebagai paruh waktu. Jadi kalau kalian kerja kasual, itu kalian biasanya dihubungi oleh departemen perusahaan kalian kalau sekiranya ada regu gitu, atau misalnya salah satu dari pegawai mereka sakit dan ada kosong di hari itu. Nah, kalian bisa dipanggil untuk memenuhi kekosongan waktu kerja mereka. Jadi kasual, dan bayarannya lebih tinggi guys, lebih tinggi 2 kali lipat daripada pokoknya lebih tinggi lah, beberapa dolar ketimbang kerja penuh waktu ataupun paruh waktu. Kalau kalian kerja part time, yang berbeda itu kalian dibayar per jam tetap, tapi kalian jumlah jam kerja kalian itu lebih sedikit ketimbang mereka yang kerja sebagai penuh waktu. Nah, waktu itu aku kerja sebagai casual support worker. Jadi aku bekerja di bidang hospitality. Aku bekerja di bidang perhotelan. Jadi aku kerja fisik guys. Aku sempat kerja ngaturin tempat tidur, bersihin tempat tidur. Pokoknya aku kerja yang susah banget guys, karena aku nggak pernah kerja fisik yang sesusah itu. Jadi mau nggak mau ya aku harus terima itu dengan lapang dada, karena aku juga butuh uang dan bayarnya dan banyak juga bayarannya sih. Jadi aku bertahan di situ kerja selama 1-2 bulan. Dan aku sadar gitu, kalau aku hanya kerja kasual itu tidak stabil, karena kalian tidak kerja setiap hari kalau kasual kan. Kalian hanya dipanggil jika ada kekosongan regu, atau misalnya ada kekosongan waktu di perusahaan di mana kalian harus dipanggil sebagai cadangan gitu, mengisi kekosongan jam kerja orang lain yang nggak datang di tempat kerja. Jadi aku harus mikirin lagi cari kerja yang benar-benar stabil, yaitu kerja penuh waktu. Karena walaupun kerja penuh waktu kalian dibayar lebih sedikit, tapi setidaknya kalian itu bisa kerja 4-5 hari per minggu. Dan aku berdoa sama Tuhan untuk aku bisa tetap cari pekerjaan penuh waktu, dan hasil karena aku tetap semangat cari kerja dan tetap berdoa, aku akhirnya ikut komunitas rohani di Australia ini. Karena di Australia ini kan ada banyak sekali komunitas rohani kayak gereja gitu, banyak guys. Aku ikut salah satu gereja, dan tanpa aku minta-minta, tanpa aku pikirkan, aku nggak kenal ya orang. Ada salah satu dokter gigi, dan dia bergereja di tempat gereja komunitas yang aku ikut itu. Dan di saat itu dia juga lagi nyari asisten dokter gigi, dan aku ditawarkan dong guys untuk kerja jadi asisten dokter gigi. Dan aku menerima tawaran itu tentunya, karena aku butuh kerja penuh waktu yang bisa membantu aku memenuhi kebutuhan-kebutuhan di sini gitu. Karena kan aku harus bayar akomodasi, aku harus bayar transportasi umum. Aku rencana akan buat video mengenai transportasi umum di Victoria, di Melbourne. Tapi oke, balik lagi di cerita tadi. Jadi saat itu aku bilang ke dokter giginya, oke, aku siap. Dan beberapa hari setelah itu, aku yang menghubungi dokter itu di nomor teleponnya di klinik, dan aku datang. Setelah aku telepon, aku datang, dan di saat itu mereka langsung kasih pelatihan selama 4 hari dan percobaan yang mereka bilang trial. So I had a 4-day training. I had a 1 week training plus a 2-day trial.
Jadi selama aku diberi pelatihan, aku harus observasi cara untuk menjadi asisten dokter gigi itu bagaimana. Dan setelah itu aku dikasih percobaan 2 hari dan puji Tuhan aku lolos, jadi aku dapat pekerjaan itu. Padahal aku nggak ada pengalaman sama sekali di dunia kedokter gigian, nggak ada sama sekali pengalaman. Tapi karena mungkin aku semangat belajar gitu, pengen cari uang, pengen dapat uang, jadi akhirnya aku berhasil guys dapat pekerjaan asisten dokter gigi itu. Dan aku sadar loh, ternyata susah banget jadi asisten dokter gigi. Aku mikirnya tugas aku hanya duduk di samping dokter gigi, terus kayak mengoper barang-barang yang dia minta gitu kan. Biasa kan kalau di dokter gigi kayak gitu kan. Terus sedot air liur yang ada dalam mulut pasien. Ternyata enggak guys, ternyata pekerjaan aku banyak banget. Aku harus ke ruangan operasi. Mereka bilang di situ ruangan operasi ya. Terus aku harus juga ke ruangan sterilisasi untuk melakukan sterilisasi barang-barang instrumen dental. Terus aku juga harus mengurus atau melakukan pengelolaan penyotokan barang. Banyak banget tugas aku, dan juga aku harus lakukan admin. Jadi ada banyak sekali ternyata kerja jadi asisten dokter gigi ini gitu loh. Dan ya singkat cerita, walaupun susah, dalam waktu 1-2 minggu akhirnya aku mulai terbiasa dengan prosedur-prosedur dental. Karena ini kan industri kesehatan ya guys, jadi aku nggak ada pengalaman sama sekali gitu sebelumnya. Tapi karena mungkin aku butuh banget uang, jadi aku semangat banget, aku menunjukkan kalau aku semangat belajar. Jadi ini adalah salah satu kiat yang aku ingin bagikan dengan kalian guys. Kalau kalian itu bekerja di Australia, walaupun kalian nggak tahu kerjanya itu bagaimana, kalian merasa sulit, tetap tunjukkan aja kalian semangat gitu loh. Berusaha untuk semangat, tunjukkan semangat, senyum, tunjukkan keramahan kalian, karena itu akan membantu kalian untuk tetap menjadi lebih baik dalam pekerjaan kalian. Ya, singkat cerita, akhirnya aku mulai terbiasa bekerja di situ, dan sekarang aku bekerja di sini udah hampir setahun. Nah, mungkin banyak dari kalian bertanya, kan kalau kalian pakai visa WHV hanya bisa kerja 6 bulan di satu atasan dan di satu perusahaan. Itu memang benar guys. Tapi kalau kalian riset lagi, baca lagi ya, kalau kalian bekerja di industri kesehatan, itu adalah sektor yang krisis guys, menurut Departemen Australia. Jadi kalian bisa bekerja selama jangka waktu 1 tahun visa WHV kalian itu lebih dari 6 bulan di satu perusahaan itu. Nah di perusahaan aku ini kan, itu dunia dokter gigi itu kan kesehatan. Dan itu adalah krisis, sektor yang krisis guys. Jadi aku bisa bekerja lebih dari 6 bulan di perusahaan ini. Dan itu aku bersyukur banget. Jadi aku bisa menimba ilmu dan pengalaman selama hampir setahun sebelum aku pulang ke Indonesia. Saya dengan diri kalian sendiri, percaya diri dan percaya dengan kekuatan Tuhan melalui doa. Itu akan membantu kalian untuk berjuang di luar negeri seperti di Australia ini. Dan cari kerja di Australia juga itu susah guys. Apalagi sebagai pemegang visa WHV, karena aku dengar ya, aku nggak tahu ini benar-benar 100% akurat atau enggak. Banyak juga recruiter atau atasan-atasan perusahaan-perusahaan yang nggak terlalu mau menerima visa WHV, karena mereka tahu visa WHV itu bersifat sementara. Jadi mereka akan mempertimbangkan kembali kalau misalnya visa kalian bakal diterima atau enggak gitu. Bahkan untuk aku dapat pekerjaan di aged care atau di panti jompo, perusahaan yang panti jompo itu yang besar, itu pun mereka harus mempertimbangkan lagi dari pihak HRD mereka, apakah mereka ingin melanjutkan proses rekrutmen aku atau tidak, karena visa aku gitu. Jadi kalian sudah bisa mendapat gambaran ya betapa susahnya kerja di Australia. Karena hal yang paling pertama yang bakal ditanya biasanya, ya nggak selalu sih, tapi biasanya ditanya itu adalah kalian pakai visa apa datang di sini. Jadi kalau kalian bilang kalian datang di sini menggunakan visa yang sifatnya sementara, itu bukan berarti kalian akan langsung ditolak, enggak guys. Tapi itu akan dipertimbangkan lagi, akan dipikirin lagi oleh sama
orang yang bakal mempekerjakan kalian, karena mereka tahu status kalian sini sementara itu kalau menggunakan visa WHV. Intinya ya kalian harus berani untuk keluar dari zona nyaman kalian. Kalau kalian sudah di Australia, pinter-pinter pilih komunikasi dan berelasi dengan orang, karena melalui orang kalian itu akan mendapat jawaban untuk pekerjaan kalian juga. Oke guys, jadi itu saja informasi mengenai perjalanan aku mendapat pekerjaan di Australia. Semoga kalian mendapatkan wawasan baru dari video yang aku buat kali ini. Mohon maaf ya kalau misalnya informasi di sini terlalu banyak atau mungkin terlalu kewalahan dan membingungkan kalian. Aku juga di sini masih baru belajar guys untuk buat video-video di YouTube. Jadi mohon pengertian kalian. Tetap semangat, tetap sehat selalu di mana kalian berada. Jangan patah semangat kalau ada banyak rintangan dan kesulitan selama kalian tinggal di Australia. Bagi kalian yang ada di Australia yang memegang visa WHV kayak aku, tetap semangat, tetap berdoa. Dan kalau kalian ada pertanyaan, silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar. Aku akan jawab pertanyaan kalian sebisa aku. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.